Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas buku tema 2, subtema 2 pembelajaran 1, bekerja sama mencapai tujuan. Langsung saja, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Mengapa? Karena setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 dan diakui oleh beberapa negara, tetapi para penjajah, yaitu Belanda beserta sekutunya, masih belum menerima kemerdekaan yang kita raih. Kemudian kita baca teks berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang. Seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Perjuangannya sangat luar biasa di berbagai daerah, bukan hanya di Surabaya atau daerah lainnya, tapi masih banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh daerah-daerah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan perjuangan tersebut sangat menguras energi, tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Baik, kita baca untuk pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Jadi itu ultimatumnya, ultimatum itu peringatan. Baik, lanjut. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah kita baca teks tentang pertempuran Surabaya ini tadi,
Ya, kamu diminta untuk mengisi peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Sebelumnya, kamu harus tahu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah penulisan atau kalimat yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Atau kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak boros, tidak panjang, tidak berbelit-belit. Kalau dapat disimpulkan, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan tepat, dan tidak keluar dari ide pokok yang ada dalam suatu bacaan. Oke, kita bahas yang pertama tentang pertempuran Surabaya. Apa yang menyebabkan terjadinya pertempuran Surabaya? Di sini, apa yang menyebabkan terjadinya pertempuran Surabaya? Jadi yang menjadi penyebab dari pertempuran Surabaya itu adalah karena pertama adanya ultimatum yang dikeluarkan oleh penjajah untuk melepaskan, nah di sini pada paragraf ketiga di sini, karena adanya ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletak senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Jadi ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Jadi di sanalah penyebabnya. Jadi apa penyebab terjadinya pertempuran Surabaya? Di sini ya. Kemudian mengapa? Mengapa pertempuran Surabaya itu terjadi? Nah, mengapa? Kemudian siapa? Siapa saja yang terlibat di dalam pertempuran Surabaya itu? Pertama, kalau dilihat dari negara yang menjajah adalah Belanda. Siapa tokoh yang ada di sini? Siapa nama pimpinan sekutu yang datang di Indonesia? Bisa. Jadi jawabannya adalah Brigadir Jenderal Malabi. Atau siapa yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Inggris? Siapa? Jadi jawabannya adalah yang melawan penjajah Belanda dan Inggris pada pertempuran Surabaya adalah para pemuda Surabaya. Kemudian di mana pertempuran itu terjadi? Pertempuran itu terjadi di Surabaya. Kapan pertempuran itu terjadi? Di pertempuran itu terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Atau kapan ultimatum yang dikeluarkan oleh penjajah kepada pemuda Surabaya? Jawabannya adalah pada tanggal 9 November 1945. Atau kapan sekutu datang ke Surabaya? Jawabannya adalah pada tanggal 25 Oktober 1945.
Jadi kalau kapan ini adalah berkaitan dengan waktu. Kalau di mana berkaitan dengan tempat. Siapa? Yaitu berkaitan dengan tokoh atau orang-orang yang terlibat dalam pertempuran Surabaya. Dan kalau mengapa, berarti apa penyebab dari pertempuran tersebut? Kalau apa, ini berkaitan dengan biasanya dengan judul. Apa pertempuran Surabaya itu? Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana. Bagaimana? Jadi kalau dari pertempuran Surabaya itu, bagaimana pertempuran Surabaya itu? Di pertempuran Surabaya itu terjadi sangat sengit. Kemudian yang mana pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Dan pada pertempuran ini, pemuda atau masyarakat Surabaya kalah, tapi dalam hakikatnya adalah kita menang karena kita sudah berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di daerah Surabaya. Kemudian di sini kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi dari peta tadi, peta yang sudah kita bahas ini, kamu bisa membuat kesimpulan sendiri ya dengan mengambil dari peta pikiran ini yang sudah kita bahas tadi. Kemudian sebelum menulis tulisan dengan menggunakan kata sendiri, kamu harus terlebih dahulu mengetahui kalimat efektif yang sudah Bapak bahas tadi. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. S subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu, S ini subjek, subjek, berarti orangnya. P ini predikat, berarti kegiatannya, apa yang dilakukan. Kalau objek itu orang atau bendanya. K ini keterangan. Keterangan dari kejadian atau peristiwa yang terjadi. Jadi ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Memiliki unsur penting atau pokok. Minimal atau paling sedikit atau paling tidak unsur subjek dan predikatnya itu ada. Subjeknya itu orangnya, kalau predikat itu kegiatannya, apa yang dilakukan, atau apa yang terjadi, atau peristiwa apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ya, menggunakan struktur bahasa yang tepat, tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ya, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Di sini buatlah tulisan menggunakan kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif, ya.
Ya, kamu ceritakan di sini. Kamu ceritakan tentang pertempuran Surabaya itu. Ya, diawali dari datangnya tentara sekutu di Surabaya, kemudian siapa saja tokohnya di sana, kemudian bagaimana pertempuran terjadi, kamu tulis. Kemudian kapan terjadi pertempuran tersebut, kemudian di mana terjadi pertempuran tersebut ya. Jadi kamu tulis di sini. Ya, dengan menggunakan kalimat efektif ya. Kemudian perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Ya, jadi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Sebelum kemerdekaan itu kita berjuang berdasarkan daerah masing-masing atau bersifat kedaerahan, sehingga sangat sulit untuk kita bangsa Indonesia untuk merdeka dan sangat mudah untuk diadu domba oleh penjajah yang datang di Indonesia. Kemudian baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Jadi makna apa yang dapat kita ambil dari pertempuran Surabaya itu? Ini maknanya dalam usaha mempertahankan atau mendapatkan kemerdekaan itu membutuhkan perjuangan pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya, butuh kerjasama, butuh kekompakan, butuh persatuan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun ya dalam pertempuran Surabaya itu kita kalah karena digempur dari berbagai lini, dari berbagai sisi, baik itu darat, laut, udara. Tetapi dalam hakikatnya masyarakat, pemuda, rakyat Surabaya secara umumnya, Indonesia secara umumnya, kita menang. Kemudian pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi pertempuran Surabaya itu adalah salah satu contoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api. Kemudian ada agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua. Kamu akan mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok dengan pembagian tugas sebagai berikut. Nah, jadi nanti di sini tugas anak Bapak mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa, kemudian membuat peta pikirannya. Boleh dari berbagai sumber atau nanti Bapak akan buatkan video tentang pertempuran Ambarawa. Kemudian begitu juga pertempuran Medan Area, dan kamu buat peta pikirannya, ya, Bandung Lautan Api beserta peta pikiran. Kemudian agresi militer Belanda pertama, peta pikirannya.
Agresi militer Belanda membuat peta pikiran. Peta pikiran itu seperti yang kita bahas di atas tadi, ya, dengan menggunakan kata tanya apa, kemudian bagaimana, selanjutnya mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Ini peta pikiran. Jadi dari peta pikiran ini nantilah kita akan bisa menyimpulkan suatu teks bacaan tersebut dengan mudah sehingga dia menjadi kalimat yang efektif. Oke, itu tugas kamu nanti. Kemudian setelah membuat peta pikiran, tuliskan komentarmu tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kamu akan mempresentasikan itu adalah membacakan, menjelaskan apa yang telah kamu buat. Sini. Baik, kita baca ini dulu. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Oke. Besok kita akan membahas ini tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ya, ini besok kita akan bahas. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini berguna dan bermanfaat. Sehingga kita tahu sejarah, kemudian kita tahu bagaimana cara menulis, membuat kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe channel Cikgu Nazli ini untuk mendapatkan video-video atau supaya Cikgu Nazli lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua dan senantiasa kita sehat selalu.